Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Wijayanti, pengawas SMA Dinas Pendidikan Wilayah 1. Pada kesempatan ini akan berbagi praktek baik terkait pendampingan saya kepada kepala sekolah, pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Bagaimana agar kegiatan pada tahap diskusi tindak lanjut ini bisa berdampak pada perubahan kinerja kepala sekolah. Mengapa? Karena tahap diskusi tindak lanjut ini merupakan tahap yang sangat menentukan, tahap yang sangat strategis, di mana kepala sekolah ini diharapkan bisa melakukan refleksi terkait praktek kinerja yang dilakukan tahap observasi kinerja sehingga bisa mengidentifikasi kelemahan atau hal-hal yang perlu dilakukan peningkatan. Dari tahap hasil refleksi ini, kepala sekolah diharapkan bisa menentukan rencana tindak lanjut. Disinilah peran pengawas selaku pendamping, selaku tim kerja dalam pengelolaan sangat penting. Kegiatan diskusi tindak lanjut yang selama ini sudah dilakukan, ini secara proses kadang kurang optimal. Yang pertama bisa dilihat dari hubungan yang terjadi, ini ada relasi kuasa, sehingga kepala sekolah belum terbuka, belum jujur mengungkapkan berbagai permasalahan atau kesulitan yang dirasakan pada saat melakukan praktek kinerja. Dengan demikian, rencana tindak lanjut pun juga akan tidak bisa memotret atau menjawab kondisi real permasalahan yang dialami oleh kepala sekolah. Situasi ini tentu akan memberikan dampak bahwa pengelolaan kinerja kepala sekolah belum bisa memberikan satu perubahan nyata terhadap praktek kinerja karena hanya dilakukan untuk sebuah formalitas semata. Ini tentu untuk kepala sekolah juga tidak akan merasa terbantu. Apa yang harus dilakukan terkait dengan peningkatan kinerja kepala sekolah? Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana menerapkan sebuah strategi atau metode pengawas agar kegiatan diskusi, refleksi, dan tindak lanjut dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah bisa lebih optimal, sehingga kepala sekolah mampu melakukan identifikasi kelemahan, menggali peluang dan potensi, dan mampu menetapkan rencana tindak lanjut yang relevan sehingga terjadi perubahan praktek kinerja. Dalam hal ini, strategi yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode coaching. Mengapa menggunakan metode coaching? Yang pertama, bahwa metode coaching ini memang fokus kepada membantu kepala sekolah dalam membuat sebuah rencana pengembangan diri. Kemudian proses coaching adalah proses yang mengantarkan seseorang, dalam hal ini kepala sekolah, dari situasi yang ada kepada situasi yang diinginkan. 3 prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memberdayakan coachee, ini menjadikan alasan mengapa diskusi tindak lanjut lebih efektif. Namun demikian, membangun sebuah kemitraan, melakukan proses kreatif, memberdayakan coachee juga bukan sebuah proses yang sederhana. Sehingga diperlukan penguatan dalam hal ini dengan menerapkan API laser. API laser, A yang pertama adalah attending. Teknik memusatkan perhatian dengan hati agar merasa diterima secara utuh melalui verbal maupun nonverbal, membangun suasana yang lebih kondusif, sejajar sehingga ada perasaan nyaman, secara terbuka mampu mengeksplorasi, mengekspresikan pikiran, perasaan, dan tindakan. Sedang P ini adalah paraphrasing, teknik menyampaikan kembali esensi dari percakapan pada saat diskusi, rencana tindak lanjut, dan refleksi. Pengawas dalam hal ini adalah mendengar secara aktif sekaligus untuk konfirmasi makna. Hadir secara utuh agar mampu menangkap kata-kata kunci selama percakapan berlangsung. Interpretasi, teknik menafsirkan isi, keterampilan menangkap emosi, baik yang terucap maupun yang tersirat. Kemudian L-nya adalah lead, teknik memimpin, menavigasi, diskusi mengarahkan kepada topik dengan alur coaching terta. Kemudian teknik berikutnya adalah memantik coachee agar bisa menyimpulkan untuk memastikan pemahaman yang sama. Yang berikutnya adalah explore, bagaimana teknik dilakukan untuk bisa mendorong agar kepala sekolah bisa melakukan identifikasi dan menggali situasi, potensi, memberi pertanyaan berbobot dan memantik ide, peluang dan solusi baru. Ini keterampilan yang harus dipunyai oleh pengawas pada saat explore. Yang terakhir adalah penguatan.
bagaimana pengawas memberikan sebuah dukungan, penguatan, sehingga mendorong agar kepala sekolah memiliki kepercayaan diri, memberikan apresiasi untuk bisa melakukan upaya belajar atas hasil tindak lanjut yang sudah ditetapkan. Dari kepala sekolah terkait teknik penerapan coaching dengan api laser, bahwa ini menguatkan pelaksanaan dari 3 prinsip coaching yang ditunjukkan dengan data evaluasi dan data dari survei. Kemudian dampak dari penerapan strategi ini menguatkan, di samping menguatkan proses prinsip dari coaching tadi, terciptanya satu suasana yang membantu atau helping relationship. Sehingga dari kegiatan ini berdampak pada peningkatan praktek kinerja kepala sekolah. Teknik coaching dengan penerapan api laser ini lebih cocok jika coaching dilakukan secara tatap muka, tidak dilakukan secara daring. Dengan demikian, bisa kami simpulkan bahwa tahap diskusi, refleksi, dan tindak lanjut dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah ini lebih optimal dengan penerapan strategi coaching dengan api laser, baik proses maupun hasil. Strategi ini bisa dikembangkan dan bisa diterapkan pada permasalahan atau bidang lain yang lebih luas, tidak terbatas pada pengelolaan kinerja kepala sekolah. Demikian juga dengan sasarannya, tidak hanya terbatas pada pengawas dan kepala sekolah, namun bisa dilakukan kepala sekolah dengan guru maupun guru kepada kepala sekolah. Agendanya apa ini percakapan ya, cari strategi nih. Strategi terutama terkait dengan proses pembelajaran guru di kelas. Berarti fokus percakapan ini pertemuan ini tentang strategi. Iya, betul. Situasi sekarang pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu seperti apa? Sebenarnya Bapak Ibu sih sudah berusaha memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak. Selama ini upaya Bu Ipin dalam meningkatkan monitoring data monitor apa yang selama ini? Kalau yang pertama nih, sebagai pribadi ya, saya belajar dulu nih, belajar melalui PMM, kemudian melihat video-video berbagi praktik baik itu. Peningkatan kompetensi panjenengan yang ideal. Ini kira-kira kemarin di skala berapa, Bu? Batas tuntas lah 70-an. 70. Ini mau meningkat ke kalau bisa ya 80. Pengembangan diri apalagi yang kira-kira dirasakan ini cukup untuk bisa membuat sebuah strategi agar bisa mengawal kegiatan pembelajaran baik. Kita bisa mengikuti webinar-webinar. Baik, Bu Iin, saya kira sudah cukup percakapannya, tinggal bagaimana merealisasikan yang actionnya gitu ya. 1 bulan kemudian ya. Iya, semoga actionnya saja. Sebulan kemudian nanti ada kabar baik. Amin. Ya, terus nanti Pak perasaannya. Ya, perasaannya alhamdulillah bisa sedikit saya bisa menyampaikan apa yang menjadi visi dari SMA Negeri 10 Semarang ini dapat dipahami oleh seluruh stakeholder yang ada di SMA ini. Kira-kira kalau dari tujuan yang disampaikan Pak Tony ini sudah dapat nilai berapa itu Pak? Ya paling tidak sudah sudah mendekati apa yang saya harapkan. Baik Pak Tony, sampai di sini ya diskusi kita. Kira-kira apa Pak yang bisa didapatkan dari Pak? Menganalisis atau memetakan ya dari apa yang sudah saya lakukan tadi, mana yang saya masih merasa kurang dan harus kita tingkatkan lagi, dan mana yang saya merasa sudah bisa tadi maksimal dan sebagainya, dan itu semuanya akan menjadi rekaman bagi saya juga. Ibu Gali selama melakukan coaching kepada saya, memberikan motivasi, saya dapat mengutarakan seluruh permasalahan yang ada dalam sekolah saya. Praktik baik Bu Galuh yang menerapkan coaching bisa membantu kepala sekolah melakukan refleksi untuk bisa diterapkan kepada kepala sekolah binaan. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu. Salam sehat, semangat dan bahagia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.